Sawewat lagi. Baju kucel, muka juga kusemet. Udah bebat lagi. Minum dulu lah. Kotak apa nih? Buka dulu nih. Wah. Ini. Baju ini akan datang ke orang yang tepat. Hubungilah nomor ini untuk menemukan suatu hal baru dan ajak mereka berbincang di tempatmu saat ini dari The Fashionista. Ini mencurigakan ya. Coba aku hubungin nomor. Halo? Lah, udah dekat. Iya, langsung masuk aja kalau udah dekat. Ya, langsung masuk kalau udah dekat. Ya, ya, oke. Boleh masuk. Halo. Halo Kak. Iya. Mau duduk Kak, duduk. Iya. Halo 20 Squad, ketemu lagi sama aku Iqbal Casper di Truth and Tease, Uncover the Truth, Embrace the Tease. Sebelumnya selamat datang Kak di studio kita yang sederhana ini. Tadi aku juga sempat nelpon nih, ya, ada nomor, tadi aku baca surat ada nomor, katanya bakalan ada tamu menarik yang bakal datang ke sini. Dan ternyata emang menarik banget sih dari kelihatan. Iya. Sebelumnya kakaknya ini kan datang barengan nih. Ya. Udah saling kenal atau belum? Kebetulan belum. Belum. Oke. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak tentuang. Tak kenal maka kenalan. Ya. Oke, tak semangat jokesnya. Ya, tak kenal maka kenalan. Buat pemirsa di rumah, sama aku pun juga pengen banget kenalan dengan bintang tamu kita di depan kita saat ini. Kita mulai dari Masnya, kakaknya dulu deh ya, kakaknya gantian nih. Halo, nama aku Galihio. Mungkin teman-teman bisa panggil aku Gali. Kesibukan akhir-akhir ini mungkin jadi freelance videographer, fotografer, dan juga lagi mencoba menjadi pelaku usaha di dunia brand gitu mungkin ya. Oh, berarti owner brand dong? Iya, betul. Oh, kalau boleh tahu brandnya apa nih? Nama brandnya tuh Larupa. Oh, Larupa. Larupa nih brand apa tuh kalau boleh tahu? Larupa tuh brand apa ya, nggak jelas soalnya juga Mas. Jadi ngomongin desainnya nggak terarah, tadi ya udahlah, yang penting desainer suka, desainer mau ya oke, kerjain gitu aja. Ya, nggak jelas tapi bisa execute jadi brand clothing ya gitu ya. Terus aku mau nanya nih sama kakaknya, Larupa nih apa sih dan apa yang menjadi inspirasi kakak buat bangun brand Larupa nih? Larupa sendiri tuh dari awal tercipta juga karena nggak sengaja juga, karena waktu itu ketemu sama teman lama, terus kebetulan teman lama ngasih lihat desainnya, dan kebetulan aku juga bisa foto bisa video, terus akhirnya kepikiran kenapa nggak buat brand aja gitu. Saya baru buat brand. Iya. Nah, awal-awal tuh ya udah dipasrahin ke semua desainer gitu. Desainernya aku pengen nyoba ini, ya udah buat gitu aja. Ini bener-bener from nothing to something ya, dari nggak sengaja nih jadi ini brand baju. Wah, keren sih, luar biasa. Mungkin siapa tahu nanti aku bakal tertarik sih sama. Boleh nanti bisa kontak langsung. Oke, selanjutnya buat kakaknya nih, kenalin dulu ke penonton. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fadila Rossi. Aku kesibukannya sekarang mahasiswa semester akhir, jadi skripsi kesibukannya ya, skripsi sama sesekali bikin konten TikTok gitu. BTW bikin kontennya apa nih? Kalau aku fashion, fashion. Iya. Jadi kayak bikin mix and match, kayak bikin outfit sehari-hari gitu ya. Oke. Kakaknya nih kan konten kreator fashion. Kenapa sih milih bidang fashion? Kenapa nggak yang lain? Kalau aku sebenarnya karena emang interestednya dari dulu di bidang fashion gitu, terus karena suka ngikutin fashion blogger gitu-gitu kan, terus jadi pas kebetulan pandemi kemarin kan lagi rame tuh TikTok kan, terus cobalah bikin konten TikTok, lah rame, ya udah diterusin gitu. Ya rame lanjutin ya, kalau rame nggak lanjutin kan parah sih ya. Part 2 nggak ya? Ya rame lanjut part 2. Ya buat teman-teman yang pengen jadi konten kreator fashion nih,
contohin nih kakaknya ya. Nih, jadi inspirasi banget buat jadi konten kreator fashion gitu. Selanjutnya kakak berdua ini kan untuk Kak siapa? Gali. Sama? Dila. Oh, untuk Kak Gali sendiri kan tadi aku dengar jadi owner brand clothing ya, nggak lupa. Untuk Kak Dila jadi content creator fashion. Pasti ngandelin sosmed dong. Betul. Iya, Nah, strategi apa sih yang kakak pakai sampai bisa menginfluence banyak orang di sosial media? Kalau dari kakaknya dulu boleh jawab. Oke, kalau dari sosial media saat ini baru jalannya tuh ke Instagram, karena di TikTok juga masih belajar gimana caranya buat merambah ke TikTok. Cuman kalau di Instagram sih waktu itu media buat akhirnya menyebar tuh karena repost-repostan dari teman-teman juga, dan beberapa teman-teman juga yang sudah pakai produknya itu memfoto dan nge-tag Larupa. Akhirnya banyak beberapa yang notice dan melihat tertarik beli gitu. Oke, iya. Jadi itu ngaruh ke penjualan juga ya, dari sosmed itu ngaruh juga. Iya, betul. Untuk Kadila sendiri apa nih strateginya? Strategi ya, kalau aku sebenarnya nggak ada strategi yang gimana-gimana ya. Lagi kan aku bidang fashion, jadi ya fokusnya mix and match gitu kan. Cuman kalau aku sendiri ngeliat TikTok itu kontennya tuh random banget kan sebenarnya, random itu. Iya. Jadi aku caranya mungkin dari sound ngikutin, misal ada sound yang lagi rame apa, ya aku pakai itu. Tapi tetap yang relate ya, yang nyambung ya soundnya. Iya. Kalau nggak nyambung, bingung dong. Iyalah. Ntar kontennya apa mix and match tapi soundnya nggak nyambung kan enggak ya. Terus habis itu juga aku lebih ini sih ngikutin tren. Misal lagi ada tren lagi koket gitu misal, atau orang-orang lagi suka sama baju yang ada nuansa merahnya gitu ya. Udah kita coba bikin konten yang kayak gitu gitu. Jadi ngikutin audiensnya sukanya apa gitu. Jadi kita ngikutin audiens kita gitu ya. Jadi audiens kita suka, jadi pun itu ngaruh ke akun kita rame apa enggak juga gitu. Iya. Luar biasa sih. Jadi terus untuk kakaknya nih juga nih. Kakaknya kan bisa dibilang cukup lama di bidang fashion. Jenis fashion apa sih atau genre fashion apa sih yang cocok buat Gen Z Indo? Waduh, Gen Z Indo ya? Iya. Kalau aku sebenarnya, kalau aku sendiri ya, aku juga nggak ada genre yang, wah aku suka sama yang estetiknya kayak gini nih. Oke gitu, semua kayak aku suka sama semua jenis fashion gitu. Karena prinsipku adalah dress tuh bukan buat dress not for impress people, tapi buat ya udah kamu untuk merasa better sama diri kamu sendiri, kamu merasa baik dengan diri kamu sendiri, kamu merasa pede. Ya udah kamu pakai apapun yang kamu suka aja, basically kayak gitu sih. Jadi kalau emang sukanya yang baju-baju items yang jadul-jadul punya mama kalian itu udah pakai aja. Yang penting kalian pede apa enggak gitu, kalian suka apa enggak gitu sih. Kalau untuk dari perspektif owner brand clothing itu gimana? Gimana? Nggak Apa ada yang cocok buat Gen Z Indo nih? Kan Gen Z Indo nih banyak nih. Aku pun juga Gen Z loh ya. Apa nih yang cocok buat aku nih apa gitu? Ini ya. Aku setuju dari kata Mbak Dila tadi yang nggak ada aturan untuk memakai sebuah baju atau pakaian. Asal suka ya udah asal pakai aja. Cuman kan sekarang yang emang lagi rame akhirnya terjadi senggol-senggolan di TikTok. Dari skin, master boy apa segala macam itu aku pun nggak tahu. Menurutku ya asal suka pakai aja gitu. Jadi asal suka ya. Pasti teman-teman pengen kepoin lagi untuk Kak Dila sama Kak Gali juga pasti pengen kepoin lebih dalam, dan kita kasih lewatnya aku ada permainan tahu abis ini. Waduh, apa tuh? Penonton pasti penasaran nih permainannya apa. Jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan berikut ini tetap di Truth and Taste. Halo, balik lagi sama aku di Truth and Taste, Uncover the Truth, Embrace the Taste. Tadi sebelumnya aku udah bilang nih, kita pengen main games nih abis ini ya. Apa tuh? Nanti kita bakal jelasin gamesnya nih. Nggak boleh spoiler dong. Gitu. Penonton di rumah pasti juga penasaran nih gamesnya apa. Dan ini gamesnya seperti biasa, menguji hati dan pikiran nih. Mental, hati, pikiran, semuanya diuji nanti. Oke. Jadi harus dipersiapkan baik-baik. Ini kita ada 2 games, kita langsung aja masuk ke games yang pertama. Ada namanya Truth. Nanti aku bakal kasih 4 pertanyaan, dijawab secara cepat. Aku kasih waktu 3 detik setiap pertanyaan. Nanti ada pertanyaan jawab bareng-bareng, ada yang dijawab pilihan gitu. Nanti aku tanya masing-masing ya. Udah siap? Oke, siap. Siap. Tes Siap, CPNS, Siap nggak siap jawab ya. Oke. Untuk
Kak Dila sama Kak Gali nih bareng-bareng. Oke. Pertanyaan pertama, untuk boosting branding personal atau untuk posting brand, Instagram atau TikTok? 3, 2, 1. TikTok. Instagram. Oke, ada yang pilih TikTok, jawabannya beda ya. Kenapa pilih TikTok untuk Kak Gali? Menurutku sih dari TikTok itu audiensnya cukup luas ya, dan kita nggak tahu gitu loh audiens yang mana yang akhirnya tertuju ke video itu. Dan menurutku untuk boosting atau untuk nanti mengarahkan ke Instagram itu menurutku lebih enak di TikTok. Ya baik lagi karena emang audiensnya seluas itu dan nggak bisa ditebak juga, bisa naik bisa turun gitu. Dan untuk Kak Dila sendiri kenapa pilih Instagram? Oke, walaupun aku konten kreator di TikTok fokusnya, tapi aku pilih Instagram karena pertama fiturnya lebih lengkap. Iya. Kayak ada story, terus reels, terus juga foto yang di feeds ya. Iya. Itu menurutku lebih enak buat kita membangun identitas, identity Oke. branding gitu. Cuman kalau buat TikTok tuh sebenarnya lebih ke pelengkap gitu loh, untuk Oke. boosting konten kita. Terus buat kan boosting konten, habis itu orang bakal menuju ke Instagram juga kan. Betul, Nah, betul. Instagram Iya. tuh jadi kayak landing page-nya emang udah siap nih ada Iya. identitasnya gitu. I Kalau aku see. gitu. Iya. Beda-beda ya jawabannya gitu. Jadi pilih aja sendiri jawabannya, mau pilih Instagram atau TikTok bebas ya. Selanjutnya untuk Kak Dila nih. Ya. Untuk dari segi outfit sendiri, casual outfit atau formal outfit? 3, 2, 1. Casual. Casual. Kenapa pilih casual? Casual karena lebih versatile, Ya. lebih enak gitu, bisa dipakai di segala acara occasion ya. Iya. Karena kalau misalnya formal tuh terlalu kaku kalau menurutku ya. Iya. Kalau casual kan kita masih bisa, ada yang namanya smart casual. Iya. Itu kita masih bisa agak dress up dikit, jadi nggak casual banget. Misal masih pakai kemeja tapi dibuka kancingnya. Oke. Terus masih bisa buat ngantor sebenarnya. Kalau mau Iya. buat kerja gitu masih enak. Jadi apa ya, kayak sebenarnya casual atau formal sebenarnya itu tergantung dari mix and match-nya gitu. Betul. Casual pun Iya. sebenarnya bisa jadi formal kalau di mix-nya gitu ya. Oke, luar biasa. Terus untuk Kak Gali, kakaknya sebagai owner brand Larupa ya. Aduh. Kualitas penjualan atau kuantitas penjualan? 3, 2, 1. Kualitas penjualan. Kenapa pilih kualitas? Karena menurutku kualitas penjualan juga nanti akhirnya mempengaruhi ke kuantitas ya, karena dengan kualitas yang lebih tinggi dari sebuah produk, ketika nanti akhirnya sampai ke konsumen, menurutku akan membuat feedback balik juga ke dari brand itu sendiri. Oke, Entah I itu repeat see. order atau akhirnya menyebarkan gitu. Oke. Mungkin jawabannya juga cukup memuaskan ya. Jadi kualitas produk dulu. Karena kalau kita bikin produk jelek pun orang juga nggak mau Iya, beli kan? betul. Iya gitu. Oke. Untuk pertanyaan terakhir, ini berdua Apa nih? ada pengen jadi trendsetter atau jadi trend follower? 3, 2, 1. Trendsetter. Trendsetter. Aku bingung lagi. Oh, bingung nggak apa-apa. Makanya pilih apa nih? Trendsetter, trend follower? Mau ngikutin tren atau bikin tren? Agak susah ya. Gimana agak rumit ya? Oke, kita dengerin penjelasan dulu dari Kadila. Kenapa sih jadi trendsetter? Sebenarnya ya, maksudnya kayak siapa yang nggak mau menghasilkan sesuatu yang otentik gitu, Oh, iya. yang kayak emang itu originalitasnya emang dari kita gitu kan. Pengen banget sebenarnya bisa bikin tren gitu. Iya. Misalnya kayak misalnya Larupa itu kan brand, pasti dia juga sebagai brand, sebagai bisnis kan pengen bisa bikin tren yang terus akhirnya ntar diikutin sama banyak orang, Iya. ya kan? Jadi kiblatnya orang-orang gitu. Pasti pengen sih jadi trendsetter gitu. Iya Cuman sih. untuk ke arah situ kan kita harus membangun brandingnya dulu, identitasnya dulu seperti apa Oke, gitu kan. I see. Baru akhirnya orang-orang kenal, oh ada yang kayak gini-gini loh namanya gitu. Oke, wah, luar biasa sih jawabannya. Pertanyaan pertama sudah selesai. Oke. Jadi dengerin ya guys jawabannya. Ingat diambil baiknya, dibuang buruknya. Kita lanjut ke permainan yang kedua. Kita ada tis. Di sini aku ada kotak nih. Waduh, apa tuh isinya? Deng deng deng. Ada kotak nih. Nah, untuk tis sendiri nanti permainannya aku bakal kasih kotak ini. Kotak ini nanti isinya kartu dengan gambar fashion mix and match nanti. Oh Oke. iya, oke. Nah, mix and match. Nanti kan kakaknya sebagai owner brand dan juga kakaknya sebagai content creator pasti punya pandangan yang berbeda gitu Iya, ya. betul. Nah, nanti mix and match-nya di sini. Boleh dilihat dulu isinya? Nah, ini ada campuran ya. Baju ada, sepatu, ada aksesoris lainnya juga. Ini digeser dulu aja ya, nanti mengganggu. Digeser dulu aja. Nah, nanti dilihat dulu. Nah, oke dilihat. Sudah bisa menerka.
Oke. Oke ya. Untuk temanya sendiri kita colorful streetwear. Aku kasih waktu 15 detik untuk menentukan mix and match yang bagus sesuai dengan tema yang aku sebutin tadi yaitu colorful streetwear ya. Colorful Oke. streetwear. Colorful streetwear. Udah nerka? Udah nih? Oke. Udah siap? Kita mulai dari 15, 14, sekarang nih? 13, Langsung loh. 12, 11, 10, Takut banget. 9, Ya Allah, diklip lagi. 8, iya, 7, Dong. 6, 5, Mana ini ya Allah? 4, 3, Nih. ayo. Ayo dicari mix and match-nya yang bagus. 2, 1/3, Yo, dapat aja belum Satu nih seperempat. baju. 1, Oke. 1/4, Bentar ya. Sepatunya belum. Waduh, Dua. sepatunya. 3/4, Sepatunya nggak ada nih. setengah, 1, balik lagi nih. 1/4, aku. 2/4, 3/4, 4/4, 4/4, 1 dong. Aduh. Kita kasih 5 detik lagi deh. 5, 4, Aduh. 3, Oh, ini aja. 2, dan 1. Celananya belum dapat aku Mas. Boleh. Celananya boleh Peles pilih. Bentar ya. Oke. Celana Kalian dari pilih gimana? celana. Celananya ada banyak. Ya Allah, ini mana lagi celana? Oh, di sini. Sudah Nggak nyari. ada. Kebalik-balik. Iya kan. Oke. Itu ada celananya. Banyak tuh. Ini lagi kartu ih. Kita kasih waktu lagi. 3, 2. Abis ini nggak boleh pilih lagi. Oke, udah dapat. 3, 2, 1. Oke. Udah dapat pilihannya? Aku boleh kan? Udah. Oh, oke. Tas hitam, baju warna-warni, celana hitam, kacamata hitam, sama sepatu putih. Kenapa pilih ini? Oke. Tadi kan dimintanya colorful streetwear. Yes, I Kita udah see. ambil colorfulnya Aku udah ngincer itu ada tadi. Aku udah paling atas nih. Langsung cardigan udah pasti Iya, colorful. iya lagi ya, colorful ya. Iya, terus streetwear tuh biasanya identik dengan celana-celana yang kayak agak tactical gini nih. Iya, celana lebar Iya, gitu ya. tapi aku ambilnya yang agak gelap ya. Cuman ini ada 2 warna two-tone, jadi aku pakai Oke. itu. Terus sepatunya Samba yang lagi ngetren, Iya, pakai itu. Kacamata sama tasnya juga yang lagi ngetren di Soulback. Oke, gitu. bagus Udah. ya. Nih, nih. Terus untuk Kak Galih, kenapa pilih ini? Kenapa Ini nih? mungkin Oke, boleh juga ya. Tadi Iya, kan mungkin dari ini dulu. Karena mau ngejar colorful juga tadi udah ngincer itu kayaknya Iya. dapat. Terus ada cari yang warnanya agak lebih dominan. Dominasi lebih beragam juga. Akhirnya dapet ini. Mungkin jadi outer ini juga bisa. Terus bajunya ini sebenarnya kayak kurang nyambung juga. Cuman gimana ya? Oke, I see. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Terus ambil ini Nike Blazer yang high karena menurutku juga lebih kelihatan apa ya, netral warnanya, Oke, bisa nyambung iya. kemana-mana. Terus celananya sama kayak tadi Mbak Dila tadi karena emang lagi rame yang tactical gini dan ngarah ke streetwear tadi itu. Oke, I see. Jadi kita bisa ngelihat ya pandangan berbeda dari seorang owner Blend Clothing sama content creator fashion tentang colorful streetwear ini, teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, jadi kita rehat dulu sejenak, ya udah lama banget nih kita main ini, Oke, udah lama oke. juga. Kita bakal lanjut ke segmen berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Truth and Taste. Ya, balik lagi sama aku di Truth and Taste, Uncover the Truth, Embrace the Taste. Sebelumnya tadi udah mix and match ya, di segmen sebelumnya. Iya. Kak Dila sama Kak Gali juga mix and match-nya beda-beda Iya, nih ya. betul. Coba liatin dong ke kamera nih, Kak Dila dulu deh. Aku dulu ya? Oke. Kamera, lihat kamera, lihat. Asik. Iya. Keren banget sih. Ininya yang colorful-nya kelihatan juga karena dari bajunya juga Iya, dari warna-warni bajunya. sekali ya gitu. Ini juga sepatunya juga Atasnya bagus. netral sih, Kelihatan ya, mainnya. kelihatan. Buat penonton di rumah dicontohin nih kalau pengen bikin colorful streetwear tuh bikinnya kayak begitu ya. Oke, mantap. Oke, boleh. Untuk Kak Gali. Oke. Oke, boleh. Sebenarnya masuk colorful ya ini. Nggak apa-apa. Dapat ini aja lah yang paling banyak warnanya. Mungkin perspektifnya
beda gitu. Oke. Nggak apa-apa. Ini ada baju dalam warna biru, nanti dia pakai outernya celana hitam juga, karena streetwear kan pastinya yang lebar-lebar, yang kargo-kargo biasanya, Bener. sama sepatunya juga. Nah, kita bisa ngeliat nih perspektif berbeda dari owner brand clothing sama content creator fashion dari colorful streetwear ini guys, gitu. Jadi kelihatan, walaupun ini berbeda sebenarnya ini bukan untuk gengsi-gengsian, justru ini malah jadi inspirasi kita buat mix and match. Betul. Ya. Mungkin ini juga berdua bisa dipadukan lagi kan juga sebenarnya bisa aja. Yang penting jangan Bisa. saling senggol di TikTok. Iya, yang penting jangan Iya. senggol-senggolan. Jangan jadikan ajang fashion itu untuk senggol-senggolan. Iya, guys. dikit skena Sampai juga. Gitu. juga mempersatukan kita di dunia fashion itu harus Iya. ya. Sebagai owner brand clothing dan juga content creator fashion, teman-teman. Nah, tuh dunia fashion tuh luas banget ya. Betul. Memang bener juga ada dua jalan berbeda juga untuk kakaknya yang satu content creator, yang satunya juga owner brand. Punya jalan masing-masing dan juga sama-sama bergelut di media sosial dengan strateginya masing-masing. Betul. Ini bukan untuk ajang gengsi-gengsian, Iya. ajang senggol-senggolan, itu enggak. Justru ini adalah ajang kita untuk menunjukkan bahwasanya fashion itu luas loh di Indonesia. Betul. Bisa aja loh, nggak menutup kemungkinan. Siapa tahu besok aku minta Mbak Dila juga buat pakai mix and match. Iya, siapa tahu. Betul. Baru kan bisa aja, Iya. gitu. Jadi buat teman-teman nih di rumah ya, jangan kayak fashion ini lebih bagus, fashion ini lebih bagus, enggak dong. Justru itu adalah inspirasi untuk kita semua biar bisa mix and match dengan bagus. Kita bisa lihat dari sudut pandang narasumber di samping aku. Oke, sebelumnya ada pesan gak nih buat penonton di rumah? Dari Waduh. Kadila dulu deh. Ada pesan gak buat penonton di rumah? Pesan apa ya? Pesan dan pesan deh apa gitu. Mungkin pesannya lebih ke dress tuh bukan buat impress orang lain, tapi untuk kamu merasa feel good about yourself. Ya. Kayak kalau kamu pede, ya udah nilai orang kayak gimana untuk kalian tuh ya udah itu urusan lain Oke, gitu. I see. Jadi ya tiap orang emang punya preferensinya masing-masing gitu kan. Mungkin ada yang lebih cenderung suka fashion yang kayak gini, ada yang cenderung suka yang kayak gini gitu. Jadi ya udah emang kita nggak punya hak untuk menilai itu gitu loh. Maksudnya kayak ya setiap orang bebas untuk menilai karena punya Oke. preferensi masing-masing, tapi ya udah kalian dress buat diri kalian sendiri aja Oke. gitu. Untuk Kak Galih? Kalau aku mungkin ini ya, lebih ke arah masalah saling senggol di TikTok. Nah, Starboy skena apapun itu namanya. Iya, Kayak menurutku nggak perlu deh saling Iya, senggol. Gini gitu, harus gini, harus gitu. Asal memang kalian masih suka, nyaman, Betul. dan kayak yang Mbak Dila tadi bilang, kayak nggak peduli dengan apapun omongan orang lain, kayak karena kita juga yang pakai sendiri. Betul. Jadi pakai apa yang kalian suka dan yang kalian nyaman gitu aja. Oke. Kalau bisa sih pakai Larupa ya. Iya nanti aku beli deh. Iya deh. Tapi bagus sih bajunya. Sebenarnya aku pengen sih ngobrol lagi sama kakaknya. Kita menggali lebih dalam tentang dunia fashion ini ya. Namun masa mencemburui kita. Waduh. Banget ya. Ini aku dapat kata-kata dari Bobo Boy. Masa mencemburui kita ya. Iya, Ini kita udah ada di penghujung acara. Sebelumnya seperti biasa, makasih banyak udah Iya. datang ke Makasih. studio kita, udah ngasih inspirasi ke penonton, ke aku pun juga, ke kita semua tentang dunia fashion gitu. Jadi dunia fashion itu luas, nggak sesempit yang kalian lihat di sosial media. Betul. Bahkan pun di sosial media pun bisa lebih luas gitu jika kita Ya. mampu Explore memandang lebih dengan gitu. sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi terima kasih. Kita cukupin di sini dulu. Aku Iqbal di Truth and Tease, Uncover the Truth, Embrace the Tease. Kita ketemu lagi di acara selanjutnya dan adios.